Amir. Alatnya Amir suara sukut. Itu bisa direm. Itu namanya jari Windows. Ya, udah penasaran jari Windows? Saya ngomong ini karena pengalaman. Oke, saya kira cukup sekian. Gak ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada para narasumber pada malam hari ini. Menerangkan secara singkat tentang PLNPM, tapi ada beberapa trik-trik dalam menjalankan usaha pada malam hari ini. Dan saya lihat juga masih banyak yang bingung, entah itu dari PLNPM sendiri, yang memang kalau kita ingin mengetahui lebih lanjut, ya kita bisa langsung datang ke sana, mengabdi di sana. Dan permasalahan yang sedikit banyak akan kita temui ketika nanti kita merambah usaha atau bisnis di luar. Entah mungkin ada di benak kita pertanyaan tentang apa prospek dari usaha, jenis usaha apa yang prospeknya bagus, atau mungkin negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan usaha seperti apa yang peluangnya bagus, dan sebagainya. Maka dari itu kami akan membuka termin pertanyaan kepada hadirin sekalian, siswa HKMI. Maka untuk termin yang pertama kita beri kesempatan kepada 3 orang penanya. Silakan diangkat tangannya dan langsung menuju ke sana. Untuk termin yang pertama silakan. Nama saya Okto Veno, berasal dari Konsulat Bangka Belitung. Di sini saya ingin menanyakan sesuatu. Yang pertama, seperti yang telah sering didengar oleh teman-teman sekalian, bahwasanya kita sering mendengar kata atau istilah MLM, itu Ustaz, multi level marketing. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, karena multi level marketing ini terkesan mencari uang dengan instan katanya. Kita cuma duduk ternyata mengalir dari ini gitu. Yang ingin saya tanyakan, hukumnya gimana Pak? Kita dalam bermain multi level marketing, terus apakah Ustaz pernah menggeluti marketing seperti ini? Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan dari Jakarta. Setelah melakukan episode-nya, saya mengalami suatu perencanaan. Kebetulan ibu saya itu seorang pedagang kecil. Nah, yang mau saya tanyakan pada saat ini, apa strategi yang efektif untuk pemasaran atau marketing bagi pedagang kecil supaya jaringan pemasaran itu lebih luas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasul Irsyad dari Jakarta. Yang saya ingin tanyakan, kita ini kan masih anak-anak muda, yang pasti ingin sering mencoba-coba, coba inilah. Mungkin ada yang ingin usaha inilah. Tapi pasti terkadang kita ada rasa jenuh. Kita ingin mencoba berdagang ini. Suatu saat pasti ada jenuh, kita pengen berdagang yang lainnya. Nah, bagaimana? Mungkin antum itu lebih banyak pengalamannya daripada kami. Bagaimana caranya kita untuk menghilangkan kejenuhan itu? Sedangkan kita ini usaha yang lainnya. Kita misalkan usaha tekstil. Nah, belum setengah jadi kita pengen usaha ini lagi. Apalagi waktu usaha tekstil kita udah mulai bangkrut misalkan. Kita pengen usaha yang lain lagi. Gimana caranya agar kita menghilangkan kejenuhan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih MLM? Dia ada namanya rekrutmen, ada retail. Intinya semua MLM itu intinya itu loh. Rekrut adalah merekrut orang. Retail adalah penjualannya. Sebenarnya dua kata kunci ini orang nggak kurang paham maksudnya apa. Kalau misalkan di level ada Wings dan sebagainya, dia promo sekali tayang dalam satu film misalkan paling enggak 2 sampai 4
4M. Tapi dia iklannya bisa dibaca seluruh Indonesia. Nah, kalau MLM dia merampingkan, dia nggak pakai promo lewat media elektro, promo lewat selebaran dan sebagainya. Promonya adalah di Anda ini. Ketika ada coupon, otomatis harus ini barangnya, betul nggak? Nah, misalkan barangnya nilainya 200.000 dengan adenda, itu ada berapa ini? Jualannya jadi itu. Makin Anda merekrut banyak orang, dia lebih banyak mengetawakan apa? Itu daripada retailnya. Kalau Anda merekrut sebanyak orang, maka sebanyak itu penjualan kita. Tapi kalau orang udah beli barangnya sekali, jangan dia beli yang kedua kali. Tahu nggak? Coba Anda pelajari. Intinya kayak gitu. Dan itu kalau menurut saya sah-sah saja dan insya Allah halal. Anda mau membuat MLM sendiri, silakan. Dan itu bisa sangat efektif. Caranya kita strategis, misalkan tadi yang tanya yang untuk ini saya sambungkan dengan pertanyaan kedua. Pedagang kecil, saya kalau paham pedagang kecil apa? Misalkan orang tuanya dia punya satu mesin jahit. Mungkin dia punya motif yang sangat bagus dan sangat mahal. Misalkan dalam 1 bulan bisa dia menciptakan 5 modul atau kita anggap 4 modul. Jadi satu minggu satu modul. Nah, dari 1 modul ini kita sama dengan penjahit yang lain. Satu orang suruh membuat 10 ditarget. Misalkan dalam sebulan harus bisa kelar. Kemudian kita jualnya gimana? Kita lewat MLM bisa, caranya gimana? Kalau setiap pembelian satu produk, maka dia dapat bonus sekian. Karena barang itu desainnya apa? Modelnya bagus, motifnya bagus, seperti ini loh, apa namanya? Sopian ya? Apa? Yang pakaian itu, Sopi Martin. Sopi Martin. Ya sama dengan MLM, dia ada rekrutmennya. Tapi karena dia produknya real, maksudnya bisa langsung in user, dipakai langsung sama pemakai, maka dia lebih banyak di retailnya. Loh, itu salah satu sistem marketing. Oke. Kemudian dalam detail yang kedua tadi saya tambahkan supaya lebih luas. Kalau kita jualan, orang kalau main bola, itu biasanya menang kandang. Tahu nggak? Ketika dia melawan, atau misalkan tanding di lain kandang, dia pasti jangan menang. Tahu nggak penyebabnya? Karena nggak terbiasa. Karena ada namanya al-adab muhakaman. Ya kan? Saya mau nanya, kertas ini warnanya apa? Putih, tuh. Ini warnanya merah. Ini warnanya apa? Kenapa ada kata putih? Karena semua orang setuju warnanya ini adalah putih. Kalau seandainya dari dulu warna ini adalah merah, yang warna merah adalah putih, maka Anda mengatakan ini warnanya apa? Merah. Kalau Anda terbiasa di lingkup itu aja, maka nggak akan berkembang. Kalau seandainya Anda terbiasa dengan lingkup yang lain, maka akan bisa berkembang. Karena Nabi aja kalau mau dakwah sendiri hijrah ke Madinah, betul nggak? Di kandang dia susah, ke Madinah dia oke, meluas gampang. Ada istilah mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Kalau BMM tadi berani. Berani gagal, berani sukses. Saya pernah waktu di PDKM itu beli beras. Saya di PDKM udah bisnis, mulai jual beras di bekas yang di Bandung harga 3 ribuan. Pernah tahu sudah harga 10 ribu dapat 3? Kan dari Bandung itu. Saya belinya 1 dari 3 ribu waktu itu.
karena itu bekas ekspor, tapi di drying kemudian di packing bagus, saya jual 20.000 di mana orang? Karena pemurahan. Saya jualnya mau berapa? Mau saya belinya cuma 3.000. Kita masuk ke bank-bank. Ini kadang-kadang ada yang itu, memang berani nanti dievaluasi. Kemudian kalau misalkan tadi ya saya sambungkan lagi, kalau usaha rumah ini dikembangkan, itu lihat rasa pasarnya dan memotong jalur produksi. Paham ya? Memotong jalur produksi. Misalkan ini si A, si B, si C. Anda adalah penjualnya. Yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima adalah user, adalah pemakai. Anda beli dari sini, mungkin harganya lebih murah yang dari sini, betul nggak? Lebih murah lagi yang dari sini. Nah, namanya kalau belum jualannya udah utuh, misalkan Anda belinya 10.000 dijual 15.000. Kalau Anda potong kompas produksinya dari sini, misalkan harganya 8.000, belum jualan itu udah 2.000, betul nggak? Ini paham nggak maksud saya? Paham, saya lain lagi. Jadi belum jualannya itu udah utuh. Jadi tadi ya, yang nomor 2, Anda pertama potong kompas produksi. Yang kedua, lebih mengemas paket. Yang ketiga, manfaatin semua yang ada di sekitar itu, entah itu teman, entah itu apa. Kalau lebih teoritisnya, itu nanti digunakan oleh. Termasuk ada planning, SWOT, kemudian ada namanya skala priority. Oh, itu luas sekali kan? Dan ilmu itu ilmu terang, ilmu yang bisa dipakai langsung. Kemudian yang ketiga, kalau dalam usaha itu ada namanya input, proses, yang terakhir adalah output. Saya ulang lagi, input, proses, output. Anda tahu mie sedap? Minyaknya wing. Wing itu dari dulu jualannya sabun. Ketika orang jebolan dari marketingnya rokok, dia masuk ke situ, dia nantang sama dirinya wing. Saya mau jualan minuman, jus awalnya. Gak gemen-gemen, iklannya waktu itu Monica dan sebagainya dan sebagainya. Nama Wing, artinya mulai masuk ke Wing Food. Setelah itu lebih dikenal lagi, dia melihat ada market leadernya Makrunan itu adalah Indomie. Dia mengisikan segmen itu. Ya, pasang mie sedap. Orang Indonesia karakternya ada suka kriuk. Nah, itu ada nama survei. Sistem surveinya, itu detail sekali. Dan paling itu ada yang kritis. Dan setelah survei, ternyata hasilnya bagus. Kita survei dari produknya, kita produksi, kapasitasnya terbatas untuk untuk testernya, kita coba, ternyata hasilnya bagus, banyak jualan. Makanya dia jadi top leader di produk Nandos. Jadi saya sekian. Tambah sedikit ya. Tadi berkaitan dengan MLM, itu ada MLM yang pakai produk dan ada yang MLM tidak pakai produk. Jadi kalau MLM ada produknya seperti Keling ya, kalau Anda tahu Keling, Keling itu produknya apa? Kesehatan ya, produk kesehatan. Dia menjual produk kesehatan dengan mencari member supaya member itu beli produk kesehatan. Jadi semakin banyak member maka produk tadi semakin banyak terjual. Orang yang mencari member maka akan mendapatkan poin. Ya, poinnya sekian 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 dihitung. Nah itu yang pakai produk itu ada yang
dibolehkan. Kalau yang tidak pakai produk, ya, ini adalah berkaitan dengan banyak MLM yang tidak pakai produk, tapi ini namanya money game. Kalau money game jelas tidak boleh. Kemudian yang untuk menghilangkan jenuh dalam berbisnis, ini saya sarankan jangan coba-coba menjalankan bisnis hanya sekedar coba-coba. Artinya mencoba membuka usaha bakso, kemudian mencoba lagi usaha rumah makan, mencoba lagi usaha apalagi toko besi dan sebagainya. Kalau pengen sukses, Anda harus membuat perencanaan yang jelas. Karena sukses itu disebabkan karena fokus, ya, fokus. Kalau tidak fokus, maka tadi kita akan jenuh, kita akan ingin ganti, belum apa-apa sudah ingin ganti lagi, belum apa-apa ingin ganti lagi. Ini adalah tidak fokus. Tapi kalau fokus dalam berusaha mengembangkan suatu usaha, kemudian sudah sampai titik pada tingkat kesuksesan, baru kemudian mau beralih kepada pengembangan yang lain, Ya, jadi jangan coba-coba dalam berbisnis karena tidak ada perencanaan yang jelas. Ya, ini akan membazirkan tenaga, membazirkan uang, membazirkan modal dan sebagainya. Kemudian untuk memperluas jaringan pemasaran, seperti teman yang bertanya, kalau kita memasarkan kita sendiri, artinya kita menggunakan tangan satu, maka hasilnya sampai kapanpun itu akan sekian terus. Umpamanya saya jualan roti, ya. Kalau ini tiap hari saya pilihkan saya sendiri, paling satu hari bisa mendapatkan uang 100.000. Sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya pasarkan sendiri, tiap hari tetap 100.000. Tetapi kalau kita membuka saluran distribusi dengan memanfaatkan banyak orang, ya, kita bisa menggunakan tangan 10 orang namanya. 10 orang kita ajak kerjasama memasarkan roti kita. Berarti tenaga pemasaran kita menjadi berapa? 10. Kalau saya memasarkan sendiri dapat 100, kalau 10 orang berarti dapat berapa? 1 juta. Jadi kita harus berani menjalin kerjasama dengan orang lain, membuka distribusi, saluran distribusi, sehingga produk kita bisa jual banyak. Kalau kita sendiri hanya menggunakan tangan satu, maka akan terbatas. Begitu. Dan untuk termin yang terakhir, kita beri kesempatan untuk 2 orang penanya. Silakan. 1 orang lagi, ya. Saya Faiz dari Pekalongan. Tadi Ustadz Junior mengatakan bahwasanya tentang pesaing tadi adalah jangan menjadikannya sebagai musuh, tapi untuk memanfaatkan pesaing tersebut. Dan yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih caranya memanfaatkan pesaing tersebut? Terima kasih. Sultan dari Jogja. Yang ingin saya tanyakan, mungkin kita sering melihat kalau ada motivator-motivator yang mana mereka itu sudah istilahnya gadget mereka ini tiap kali tampil itu bisa sampai 10 juta, 20 juta. Itu apakah mereka itu benar-benar telah merencanakan itu atau hanya coba-coba? Dan bagaimana cara menghitung gaji atau mungkin bayaran tiap pembicara yang sudah sampai ratusan juta? Atau mungkin itu hanya hitungan dia sendiri sehingga dia bisa bilang harga saya per bicara 200 juta, atau mungkin itu hitungan orang lain, dan bagaimana bisa menghitung seperti ini? Terima kasih. Terima kasih ya. Pengamen. Saya lompat dulu pertanyaan kedua. Artis itu produknya apa? Hah?
Artis itu kan pembicara. Maka produknya apa? Pembicara ya. Kita di kampus pernah mengundang salah satu dai Jakarta. Sekali datang 20 juta. Kita pernah panitia di kampus itu mengundang Bang Roma dulu cuma 7 juta. Gara-gara namanya itu naik sama si anaknya siapa? Ridho Roma. Sekarang berarti kan naik 20 juta. Itu dulu minimal itu 40 juta. Sekarang 7 juta itu udah mahal. Itu tergantung ketika posisi dia. Kalau saya mau jawab ya, sebenarnya nggak nyambung ya. Karena saya tahu itu tergantung posisi rating dia. Makin tinggi ratingnya, makin besar nilai jualnya. Ada juga dai yang terkenal kayak Yusuf Mansur, dia free, dia nggak pakai patokan. Itu patokan tergantung individu. Nah, itu namanya dai angkor. Nah, di PNM udah dari mandiri. Kalau di Indonesia, kalau di Surabaya sekali ngomong saya bulan. Kalau di sini free. Karena untuk God. Saya mau nanya, lebih banyak mana? Coba yang belakang. Ini pertanyaan saya, dijawab dari hati, dari pengalaman. Lebih banyak mana? Jumlah teman kamu yang kamu kenal sama jumlah orang yang tidak kamu kenal. Banyak mana? Tidak dikenal. Banyak orang yang kamu kenal atau banyak orang yang kamu kenal? Ya. Itu yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak kamu punya pengalaman? Kesan pertama orang itu, ujian kamu. Ternyata begitu yang pertama, ngaji loh. Oke. Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan itu kita penuhi, kekurangannya kita penuhi. Tapi dalam bidang bisnis, ini adalah pesan. Saya biasanya kalau ngomong lebih suka nggak pakai ini, tapi nggak pernah sebanyak ini, jadi pakai. Oke, ini saya. Dia punya kekuatan apa? Dia punya. Kita lihat kedua-duanya. Saya pakai rumusnya banyak. Rumusnya banyak. Saya pakai yang familiar. S1. Pesaingnya posisi di sini. Dia sebagai ancaman. Dia juga punya kelemahan. Nah, kelemahan dari pesaing ini kamu penuhi, sehingga kamu bisa masuk. Kekuatan dari pesaing itu kamu tumpangi. Kalau kamu udah misalkan di atas ya, ada pesaing masuk, tumpangi, sehingga kamu bisa tetap bertahan walaupun kelihatannya kamu tidak bertahan. Bingung kan? Saya kasih contoh real.
Sarif. Toko bangunan ini itu waktu dulu omsetnya 20 juta. Sorry. Waktu itu omsetnya masih 2 juta. 2 juta zaman saya sebelum masuk pondok itu udah banyak sekali karena ada toko bangunan dan elektronik. Sekarang hanya toko bangunan saja. Sekarang semuanya serba spesialis, spesifik. Dulu dokter, sekarang ada dokter jantung, ada dokter gigi. Dulu ini dokter umum, ya kan? Dulu fakultas ekonomi, sekarang ada ekonomi akuntansi, ada makin lama makin spesialis. Ketika misalkan ya waktu bangunan ini diomset 2 juta, waktu itu di desa saya toko bangunan ada 3, yaitu kebetulan yang paling besar kami. Setelah itu sekarang jumlahnya udah 24 toko bangunan. Ini pesaing nggak nih? Ini ancaman ini. Toko bangunan itu kalau nggak ada semen itu nggak laku. Tapi semen itu ongkosnya hanya 200 rupiah per sak. Antara 100 paling mentok kalau di luar Jawa bisa ngambil untung 500 sampai 1000. Di sini berapa? Distributor semen itu ada ABC, ada Varian, ada 3 kalau salah. Kita kerjasama dengan sales. Setiap pembelian 10 kita hitung 1000 sak ya, maka dapat 10 sak. Mama hanya jual 200 sak. Terus dia ingin nyampe target, tahu nggak? Oke, saya bantu. Kamu sekarang sampai orderan saya, sampai sama orderan saya hanya sampai 800. Kamu tak kasih, tak tambah orderan 200, maka kamu bisa close menjadi 1000 sak. Tapi yang 10 sak kasih ke saya, invoice-nya dibuat 1 nota. Invoice nota. 10 toko, misalkan ada 5 toko, dibuatkan 1 toko, yaitu pakai nama toko kamu. Enak nggak? Yang pertama. Yang kedua, yang saya praktekkan itu di toko bangunan salah satunya semen. Jadi semen, saya kerjasama dengan sales. Harganya tak suruh stabilkan. Misalkan harga, misalkan 10.000. Dia jual hanya di aku. Ini target ya, target. Dia mampu hanya jual 6.000. Dia dapat diskon. Insentif itu bonus. Bonusnya itu adalah 5%. Kalau omsetnya 10.000, maka 5%-nya berapa? 500. Kita minta tolong, bisa dapat 4.000. Selisihnya tinggal 4.000. Yang 2%. Kita melempar 6% di 4.000 ini. 6% dari 4.000 berapa? Berapa? 200
500 dikurangi 250 berapa? 260. Ini masih utuh. Kalau sales dia jualnya 0%, dia dapat insentif 5% dari 10.000. Kita buat 6% di atasnya insentif sales. Tapi 4.000 dari zakat dia 10.000 yang belum terselesaikan. Kemudian kita minta area, misalkan ada areanya. Dia areanya misalkan Bojonegoro, Lamongan, Tuban.